Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septara Dianova dari ACA 21. Kali ini saya akan melakukan analisis DuPont, yakni pada PT Bank BRI Tbk tahun 2021 dengan 2022. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Investment Capital Market dengan dosen pengampu Ibu Istianatul Mahbubah SEMAK. Kita langsung saja. Yang pertama kali kita cari dalam analisis DuPont yakni return on investment atau keuntungan yang didapat dari investasi dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Kita cari dulu di tahun 2021, bisa dilihat di dalam laporan keuangan di bagian neraca dan juga laba rugi. Kita lihat pada 2021 laba bersihnya yakni atau laba setelah pajak yakni 30.755.766 dibagi dengan total asetnya yaitu 1.678.997.734 dengan hasil yaitu 0,02 atau 2%. Dan kita cari lagi di tahun 2022 yaitu laba setelah pajaknya Rp51.808.207 dibagi dengan 1.869.910 lalu didapatkan hasilnya 0,03 atau 3% pada tahun 2022. Jika kita lihat return on investment di 2021 dengan 2022 maka akan mengalami peningkatan yakni dari 2% menjadi 3%. Yang kedua itu kita mencari net profit margin atau laba setelah pajak. Net profit margin atau margin laba bersih, yakni dengan laba setelah pajak dibagi total penjualan. Kita cari lagi di dalam laporan keuangan di bagian neraca dan juga laba rugi ya. Di sini laba rugi. Kita cari di tahun 2021 yakni laba setelah pajaknya kan 30.755.766 lalu dibagi dengan total penjualan. Karena di sini bergerak dalam bidang jasa, maka kita tidak menggunakan total penjualan melainkan menggunakan total pendapatan yaitu sebesar 140.523.329 dan didapat hasilnya 0,21 atau 21% pada tahun 2021. Lalu kita cari di 2022 yaitu laba setelah pajaknya sebesar 51.408.207. Kita bagi dengan total pendapatan tahun 2022 yaitu sebesar 151.874.816 didapat hasilnya 0,34 atau 34%. Nah, di sini artinya kan ada peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 yaitu dari 21% ke 34%. Artinya itu semakin besar net profit margin, maka bisa disimpulkan bahwa kinerja perusahaan akan semakin produktif. Di sini diketahui angka dari nilai profit margin yang baik yaitu sebesar kurang lebih besar dari 5%. Jadi di sini menandakan sudah memenuhi net profit margin yang baik. Langkah selanjutnya kita membandingkan laba setelah pajak. Nah, bisa dilihat sendiri laba setelah pajak pada tahun 2021 dengan 2022 yakni terdapat peningkatan yang signifikan sebesar Rp30.755.766 pada 2021 meningkat
menjadi 51.408.207. Jadi ini menandakan bahwa kinerjanya perusahaan tersebut semakin baik. Yang keempat, kita mencari total asset turnover, yaitu dengan cara penjualan dibagi dengan total aset. Nah, kita lihat lagi pada laporan laba rugi. Kita lihat penjualannya, karena kita tidak ada penjualan maka kita menggunakan total pendapatan, yaitu ini pada tahun 2021 sebesar 143.523.329 dibagi dengan total asetnya, yakni sebesar 1.678.097.734 yang didapat hasilnya ini 0,08 kali. Kenapa kali? Karena total aset turnover itu yakni seberapa besar perputaran aset. Kita cari yang 2022 penjualannya kita atau pendapatan keseluruhannya yaitu sebesar 151.874.816 dibagi dengan total aset pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.869.939.10 rupiah yang didapatkan juga 0,08 kali pada tahun 2022. Nah, aset turnover sendiri semakin tinggi maka dipastikan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva atau aset dalam menghasilkan penjualan. Namun pada hal ini pada PT Bank BRI tahun 2021 maupun 2022 total aset turnovernya itu stabil atau sama, yaitu sebesar 0,08 kali. Yang kelima itu kita mencari total aset. Kita bandingkan saja total aset yang sudah ada di bagian laporan keuangan, yaitu pada 2021 didapatkan total asetnya 1.678.097.734, sedangkan pada 2022 total asetnya yaitu 1.865.639.010 rupiah. Nah, ini menandakan bahwa total aset yang dimiliki oleh PT Bank BRI ini semakin meningkat dari tahun 2021 dengan sampai 2022 itu ada peningkatan. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis DuPont tadi dapat disimpulkan bahwa pergerakan pada komponen-komponen analisis tersebut terdapat peningkatan. Nah, artinya hal ini menandakan bahwa kinerja PT Bank BRI Tbk tersebut bertambah baik. Hal ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan minat investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sehingga kita sebagai investor setelah tahu atau menganalisis DuPont akan bisa menentukan bahwa Bank BRI ini setidaknya itu menguntungkan bagi kita, karena dilihat dari aspek-aspek DuPont tadi yang kita hitung semakin meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Jadi kita sebagai investor dapat menanamkan modal kita saya rasa dapat menanamkan modal kita ke PT Bank BRI. Terima kasih.